Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari kelas PBSD dengan NIM 211420110. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah praktik ibadah, yaitu menjelaskan tentang hukum baca nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah dan qalqalah. Langsung saja, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari hukum nun mati atau tanwin. Nun mati atau nun sukun adalah nun yang berharokat sukun sehingga tidak dapat dibunyikan kecuali diawali huruf lain yang hidup atau berharokat fathah, kasroh, atau domah. Sedangkan tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda yang kelihatan apabila dibaca secara wasol disambung dengan kata lain dan akan hilang apabila diwakofkan atau diberhentikan. Nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah mempunyai 4 hukum bacaan, yaitu yang pertama ada izhar, yang kedua ada idgham. Idgham di sini terbagi menjadi 2, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Yang ketiga ada iqlab, yang keempat ada ikhfa. Yang pertama ada izhar. Izhar artinya jelas. Nun mati atau tanwin dibaca jelas apabila bertemu dengan huruf halki atau tenggorokan yang jumlahnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ya, ha, ho, ain, dan goin. Keenam huruf ini semua mahrojnya pada tenggorokan atau halki, sehingga bacaan izharnya disebut juga izhar halki. Cara membacanya harus jelas, bacaan nun sukun atau tanwinnya tidak boleh berpengaruh oleh huruf sesudahnya. Contohnya di sini yang pertama ada yan auna, huruf nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu hamzah, jadi harus dibaca jelas. Yang kedua ada kullun amana, yaitu tanwin bertemu dengan huruf alif, jadi harus dibaca jelas atau berbunyi n. Yang kedua ada idgham. Idgham artinya memasukkan. Maksudnya di sini adalah memasukkan bacaan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Nun mati atau tanwin dibaca idgham apabila bertemu dengan huruf-huruf ya, nun, mim, waw, lam, dan ro. Ada 2 macam terkait dengan idgham, yaitu idgham bila gunah dan idgham bigunah. Idgham bila gunah adalah membunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkan pada huruf sesudahnya dan dibaca dengan mendengung. Idgham bigunah terjadi bila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ya, nun, mim, dan waw, atau yang biasa disingkat yanmu. Adapun contoh dari nun mati atau tanwin yang bertemu dengan keempat huruf hijaiyah tersebut bisa dilihat. Di sini yang pertama contohnya ada mayyaqulu, nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah yaitu huruf ya. Terus yang kedua contohnya ada barqu yaz'aluna, yaitu tanwin bertemu dengan huruf ya. Idgham bila gunah. Yang dimaksud idgham bila gunah adalah membunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkan pada huruf sesudahnya dan dibaca tanpa mendengung. Jadi bacaan nun mati atau tanwin hilang dan lebur dengan huruf sesudahnya dengan mentasjidkan. Idgham bigunah terjadi bila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ro dan lam. Adapun contohnya bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada la illam yang tahi, yaitu ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunah yaitu huruf lam, jadi dileburkan dan bertasjid. Khairul laka,
yaitu tanwin bertemu dengan huruf lam. Yang ketiga ada iqlab. Apa sih itu iqlab? Iqlab adalah menukar atau mengganti suatu huruf menjadi huruf lain yang berbeda dari huruf asalnya. Dalam hukum nun mati atau tanwin, iqlab berarti menukar atau mengganti nun mati atau tanwin menjadi mim mati disertai dengan mendengung. Nun mati atau tanwin dibaca iqlab apabila bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya ialah dengan mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi huruf mim mati disertai dengung. Contohnya adalah yang pertama ada ambihum, yaitu di sini nun mati bertemu dengan huruf ba. Jadi nun mati itu diganti dengan huruf mim mati. Terus yang kedua ada alimum bidati. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Tanwin tersebut diganti menjadi huruf mim mati. Yang keempat ada ikhfa. Apa sih itu ikhfa? Ikhfa artinya menyamarkan. Di sini ikhfa berarti pengungkapan huruf yang mati dan tersembunyi dari tasjid pada bacaan antara izhar dan idgham dengan mendengungkan huruf yang pertama. Nun mati atau tanwin dibaca ikhfa apabila bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain huruf-huruf izhar, idgham dan iqlab. Jumlah huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, dho, fa, ko, dan ka. Cara membacanya adalah suara nun sukun atau mati atau juga tanwin masih tetap terdengar tetapi samar-samar antara izhar dan idgham dan terus bersambung dengan makhraj huruf sesudahnya sehingga kedengarannya seperti ang jika bertemu qaf dan kaf, dan ada kalanya seperti ang dan an jika bertemu dengan huruf tha, za, zai, sin, shin, do, dan fa. Ada kalanya seperti nya jika bertemu huruf ja, dan ada kalanya tetap berbunyi nun jika bertemu dengan huruf ta, da, dho, to. Contohnya di sini yang pertama ada unsurna, yaitu nun mati bertemu dengan huruf shad. Jadi dibacanya agak mendengung atau berbunyi huruf eng, unsurna. Yang kedua ada rijalun sodaku, yaitu tanwin bertemu dengan huruf shad. Terus ada mungzirun. Yang ketiga yaitu nun mati bertemu huruf zal. Jadi dibacanya mendengung mungzirun. Yang kedua ada materi tentang qalqalah. Menurut bahasa, qalqalah artinya pantulan gerak atau getaran suara. Menurut istilah, qalqalah adalah melafalkan huruf-huruf tertentu dalam satu kalimat dengan suara memantul dari makhrajnya. Karena huruf tersebut berharokat fathah, domah atau kasroh yang dibaca sukun karena berhenti. Cara membaca qalqalah ini apabila huruf qalqalah berharokat sukun atau huruf qalqalah berharokat fathah, domah atau kasroh yang dibaca sukun karena waqaf. Huruf qalqalah ada 5, yaitu ko, to, ba, jim, dan dal atau biasa disebut baju di toko. Nah, macam-macam qalqalah ini terbagi menjadi 2, yaitu ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Yang pertama, qalqalah sugro. Apa sih itu qalqalah sugro? Qalqalah sugro atau biasa disebut qalqalah kecil adalah huruf qalqalah yang terletak di pertengahan kata yang berharokat sukun. Cara membacanya dengan pantulan yang tidak terlalu kuat. Contohnya di sini yaitu ada summa aqrartum dan sanuqri'uka fala tansa, yaitu huruf qalqalahnya ada di tengah-tengah yaitu huruf ko. Di sini juga ada huruf ko.
Terus yang selanjutnya ada inna batsya rabbika. Terus ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di sini huruf qalqalanya yaitu ada huruf to. Cara membacanya dengan pantulan tapi tidak terlalu kuat. Yang kedua ada qalqalah kubro. Apa sih qalqalah kubro itu? Qalqalah kubro ini adalah qalqalah yang terletak pada akhir kata yang dibaca sukun, baik karena memang berharokat sukun atau berharokat fathah, dhammah, kasrah atau tanwin, tetapi dibaca waqaf atau berhenti. Cara membaca qalqalah kubro ini harus lebih mantap dengan memantulkan suara dengan pantulan yang kuat. Contohnya adalah di sini contohnya adzabul hariq. Nah, huruf qalqalahnya adalah huruf qa yang ada di akhir ayat yang ini. Jadi dibacanya harus lebih mantap dengan memantulkan suara dengan pantulan yang kuat. Dan yang kedua ini contohnya ada miwaraihim muhit. Nah, huruf qalqalahnya yaitu huruf to.